Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwas sekalian, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas terkait dengan hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang ihram dan juga hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar larangan-larangan ihram, maka orang yang telah berihram, setelah dia berniat ihram, maka dia akan bergerak menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umrah. Sepanjang perjalanan dari mulai mikot sampai dia itu ke Ka'bah untuk pelaksanaan tawafnya, maka dia disunnahkan untuk melaksanakan talbiyah. Jadi tidak guyon, tidak berbicara, tidak berdebat dan yang lain sebagainya, tetapi justru memperbanyak yang namanya talbiyah. Apa yang dimaksud dengan talbiyah? Talbiyah adalah perkataan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah makna atau kalimat talbiyah, dan kalimat talbiyah ini diucapkan terus-menerus sampai seseorang itu melihat Ka'bah. Sampai seseorang itu melihat Ka'bah, maka ini diucapkan terus, baik dari yang berangkat dari Madinah ataupun kemudian ihram di pesawat, dua-duanya senantiasa memperbanyak talbiyah. Ketika seseorang sudah sampai di kota Mekah dan sudah sampai ke Masjidil Haram, maka Masjidil Haram ini adalah masjid sebagaimana masjid-masjid yang umum yang ada di banyak tempat. Artinya apa? Adab-adab berkaitan dengan masjid, baik di masjid ini ataupun di Masjidil Haram sama. Hanya beberapa saja yang berbeda, tetapi mayoritasnya sama. Maka di antara adab ketika seseorang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka disukai mendahulukan kaki yang kanan sambil kemudian berdoa, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian di antara doanya juga bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Itu di antara doa-doa yang bisa dibaca ketika seseorang itu masuk ke dalam masjid. Nah, ketika seseorang sudah melihat Ka'bah dan sudah masuk ke dalam Masjidil Haram, maka ketika dia melihat Ka'bah, bacaan talbiyah itu sudah stop, sudah nggak baca lagi. Nah, setelah itu maka jamaah umrah yang akan melaksanakan umrah akan kemudian melaksanakan yang namanya tawaf. Nah, ikhwas sekalian, ketika seseorang melaksanakan tawaf, maka para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Dalam hal apa? Apakah orang yang melaksanakan tawaf harus suci dari hadas atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa tawaf tidak harus suci dari hadas. Karena apa? Kenyataannya pelaksanaan ibadah sa'i juga tidak mesti suci dari hadas. Adapun mayoritas ulama mengatakan bahwa pelaksanaan tawaf ini hendaknya suci dari hadas. Jadi jangan sampai kemudian seseorang melaksanakan tawaf tetapi tidak suci dari hadas. Dan wallahu a'lam, saya lebih condong atau lebih memilih mengikuti pendapat tersebut. Sehingga seseorang yang kemudian mau melaksanakan tawaf hendaknya dia suci dari hadas. Suci dari hadas. Dan dalil-dalil terkait dengan masalah itu banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya tawaf itu adalah salat. Hanya saja diizinkan bagi kalian untuk berbicara. Jadi seseorang yang melaksanakan tawaf, dia diperbolehkan untuk berbicara. Bukan hanya berbicara, dia boleh untuk istirahat sebentar, dia boleh untuk minum, dia boleh untuk makan, dia boleh sambil baca Quran, dia boleh sambil zikir, dia boleh berbicara kalau memang itu dibutuhkan. Artinya apa? Walaupun tawaf ini disebut seperti salat,
tetapi apa? Dia diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam salat. Sehingga hendaknya seseorang ketika melaksanakan tawaf itu suci dari hadath. Lalu kemudian muncul masalah. Apa? Bagaimana kalau kemudian ketika seseorang melaksanakan tawaf, di tengah-tengah tawafnya batal? Masalahnya bagaimana? Apakah orang tersebut mengulangi tawafnya dari awal, atau hanya cukup menyambung tawaf yang tadi dia kerjakan? Sebagian para ulama mengatakan bahwa karena tawaf ini adalah seperti sholat, maka jika dia batal, maka mesti ulang dari awal. Karena hadisnya seperti itu. Jadi kalau sudah putaran ke-6 misalkan, kemudian batal, akhirnya ulang lagi dari awal. Akan tetapi sebagian ulama juga mengatakan bahwa tidak. Walaupun tawaf ini disebut mirip seperti sholat, tetapi kalau kemudian seseorang itu putus di tengah jalan karena batal, maka dia cukup berwudu untuk kemudian dia melanjutkan tawafnya saja. Jadi nggak perlu mengulang dari awal. Karena apa? Pelaksanaan tawaf itu ada awalnya dan ada akhirnya. Awalnya dari mana? Dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Ketika seseorang memulai tawaf dari Hajar Aswad, kemudian dia berputar, lalu kemudian sampai di Hajar Aswad lagi, itu disebut putaran pertama. Nanti dia akan lanjutkan lagi putaran kedua, lanjutkan lagi putaran ketiga, dan begitu seterusnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa tidak perlu seseorang itu mengulang lagi dari awal pada saat pelaksanaan tawaf. Nah, kemudian ketika seseorang sudah sampai di dekat Ka'bah, maka pelaksanaan tawaf itu ikhlas kalian dimulai dari Hajar Aswad. Kalau kemudian ini saya mohon maaf karena nggak membagikan makalah karena tidak sempat tadi, ada kegiatan tadi sore. Ka'bah itu ikhlas kalian, kalau kita lihat sekarang di video atau di mana, di bagian kiswahnya atau di bagian selimutnya Ka'bah itu ada corak-corak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada sudut yang tidak punya corak apa-apa, ada sudut yang punya corak seperti kaligrafi atau hiasan yang bentuknya memanjang, nyambung begitu. Ada kemudian corak yang putus-putus. Itu dari jauh kita bisa lihat, dan semua itu bukan tanpa arti, ada maknanya di situ. Sudut-sudut yang ada atau sudut yang ada corak berupa seperti hiasan kaligrafi memanjang ke bawah begini, itu yang disebut dengan rukun Yamani. Adapun sudut yang ada hiasan tetapi hiasannya itu putus-putus, maka itu adalah sudut Hajar Aswad. Jadi bagi kaum muslimin yang berangkat umrah, yang akan berangkat umrah, kalau kemudian kebingungan di mana Hajar Aswadnya, saya tidak melihat Hajar Aswadnya, maka apa? Bisa dilihat dari jauh sudut yang memiliki corak atau hiasan yang putus-putus. Kalau kemudian kesulitan, maka bisa melihat lampu hijau. Nanti akan kita bahas. Ketika seseorang akan memulai pelaksanaan tawaf, selain dia nanti memulainya dari Hajar Aswad, maka apa? Dia juga disunnahkan atau diharuskan melaksanakan yang namanya ittiba. Ittiba itu apa? Membuka bahu sebelah kanan. Membuka bahu sebelah kanan saja. Jadi kain ihram. Ini punya siapa ya? Pinjam. Jaket. Ini jaket, Pak? Iya. Jaket. Nah, contoh aja ya. Contoh misalkan ini kain ihram. Seseorang ketika menggunakan kain ihram, maka dia akan menutupnya seperti ini. Kan seperti itu. Ittiba, dan ini hanya khusus bagi laki-laki, perempuan tidak boleh. Khusus bagi laki-laki. Apa? Membuka bahu sebelah kanan. Jadi nanti kainnya itu kita buka, lalu kemudian sisa kainnya kita letakkan begini. Paham ya? Jadi bahu sebelah kanan tok yang terbuka, dan hanya bahunya saja. Yang lain-lainnya mesti tertutup, nggak boleh terbuka.
Ya, itu yang disebut dengan ittiba. Dan ini hanya dilakukan ketika pelaksanaan tawaf saja. Jadi kalau misalkan nanti antum ketika melaksanakan tawaf, di tengah-tengah tawaf tiba-tiba azan misalkan. Biasanya putaran tawaf kalau zaman sekarang, putaran tawaf itu berhenti nanti. Ada yang masih berjalan ada, cuma kebanyakan sudah berhenti. Ketika nanti kita mau melaksanakan sholat, maka apa? Ittiba tadi sudah tidak boleh. Jadi ketika kita tawaf tadi awalnya mulainya kita begini. Kita awalnya begini. Terus kemudian ketika sholat bagaimana? Ketika sholat tutup lagi. Sholat sudah sampai selesai, mau melanjutkan tawaf lagi, buka lagi seperti ini. Ya, jadi yang namanya ittiba itu hanya khusus ketika tawaf saja. Hanya khusus ketika tawaf. Ketika sa'i, ketika sholat, ketika apapun, nggak ada yang namanya ittiba ini. Nah, dan ikhwas sekalian, yang sering terjadi adalah apa? Kaum muslimin menganggap bahwa sejak dia menggunakan kain ihram, maka pundaknya sudah harus terbuka. Itu anggapan yang keliru di kalangan kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan haji dan umroh, kalau ada foto laki-lakinya, pasti apa? Laki-lakinya begini kan? Selalu begitu. Itu. Dianggap bahwasannya orang yang sudah pakai kain ihram, maka pundaknya harus kebuka terus. Oh enggak. Makanya saya pernah lihat ada orang Indonesia yang dari Madinah pakai sudah begini dari Madinah itu. Jadi dari Madinah sudah begini, perjalanan sekitar 6 jam naik bis gitu. Kemudian turun dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena mungkin kena panas, di dalam bis kena panas dan sebagainya. Ketika sudah sampai di Mekah, ketika dia buka-buka begini belang, kelihatan nih belang gitu. Nah, jadi jangan seperti itu ikhwas sekalian ya. Apalagi kalau kemudian melaksanakan sholat dengan pundak yang terbuka. Ini dilarang di dalam agama. Gak boleh. Nabi SAW melarang seseorang melaksanakan sholat dengan pundak yang terbuka. Jadi ittiba, hal seperti ini hanya khusus ketika seseorang mau melaksanakan tawaf atau ketika melaksanakan tawaf. Nah, maka setelah seseorang melaksanakan ittiba, maka apa? Hendaknya dia mencari posisi di mana Hajar Aswad ada. Ketika mencari posisi Hajar Aswad, maka orang yang mau melaksanakan tawaf harus memposisikan Ka'bah di sebelah kiri. Kalau kita mau mulai tawaf Ka'bahnya di sebelah kanan, salah. Ya, salah. Dan insya Allah kalau zaman sekarang, insya Allah nggak akan ada yang meletakkan Ka'bah di sebelah kanan. Insya Allah nggak. Karena di situ sudah ada putarannya, jadi kita tinggal ngikut aja. Gitu. Jadi insya Allah enggak. Walaupun kemudian seseorang sudah meletakkan Ka'bah itu di sebelah kirinya, tetapi apa? Bergerak jalannya mesti maju, jangan mundur. Jadi walaupun sudah di sebelah kiri, tapi saya jalannya mundur aja, itu juga nggak dikatakan tawaf. Nah, pertanyaannya sekarang saya sudah meletakkan Ka'bah di sebelah kiri saya nggak bisa melihat Hajar Aswad. Lantas gimana? Maka diantaranya caranya tadi kita melihat sudut dari Ka'bah yang coraknya itu putus-putus. Nanti silakan nanti di browsing di Google foto Ka'bah misalkan. Nanti lihat sudutnya itu beda-beda. Ada yang tidak punya corak, ada yang punya corak, dan ada yang coraknya putus-putus. Lalu kemudian masih nggak terlalu jelas, Ustaz. Gimana caranya? Maka seseorang bisa ketika sudah sampai di menjelang sudut Hajar Aswad, sudut itu dia melihat ke arah kanan. Sekarang Ka'bah di sebelah kiri, dia melihat ke arah kanan ke atas sedikit. Di situ ada lampu berwarna hijau. Dan ikhwas sekalian, lampu berwarna hijau di Masjidil Haram itu semua ada maknanya. Jadi bukan hiasan tok begitu kan. Selalu ada maknanya gitu. Makanya lampu berwarna hijau itu enggak banyak di Masjidil Haram, dikit. Lampu berwarna hijau itu kalau di dekat lintasan tawaf, itulah yang kemudian letaknya itu sejajar atau selurus dengan Hajar Aswad. Maka kita bisa melihat lampu tersebut kita sejajarkan, lalu kemudian kita akan memulai tawaf. Nah, ikhwas sekalian, pertanyaannya sekarang, bagaimana tata cara memulai tawaf? Ikhwas sekalian, pada saat seseorang melaksanakan umrah,
yang sering saya pesan kepada para jamaah sekalian itu apa? Satu pesan yang selalu akan saya ulang. Jangan latah. Gitu. Jangan latah. Orang Indonesia ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan aja sekarang. Orang Indonesia ini punya kebiasaan latah. Latah itu apa? Kalau ada orang kerjakan apa, dia akan ikuti. Tanpa dia nggak ngerti apa itu, dia lagi ngapain, kita nggak tahu. Gitu. Makanya apa? Ketika pelaksanaan tawaf, maka usahakan punya ilmu tentang masalah tersebut. Tata cara pelaksanaan tawaf, ketika seseorang mulai dari Hajar Aswad, itu ada 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan apa? Mencium Hajar Aswad. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar radhiyallahu an, bahwasannya dia mengatakan bahwasannya annahu jaa ila Hajaril Aswad faqabbalahu. Bahwasannya sahabat Umar bin Khattab mendatangi Hajar Aswad kemudian menciumnya. Faqal, maka sahabat Umar pun mengatakan kepada Hajar Aswad, inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'. Aku mengetahui bahwasannya engkau adalah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau yang tidak dapat mendatangkan keburukan. Walaula inni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalaupun aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku juga tidak akan mencium. Jadi ikhwas sekalian, kenapa kok kita mencium Hajar Aswad? Bukan karena Hajar Aswad itu ada apa khasiatnya, ada ini, ada Ustaz, tapi kalau saya cium wangi. Iya, karena dikasih minyak wangi gitu. Setiap mau melaksanakan sholat, maka apa? Ka'bah itu setiap mau melaksanakan sholat Ka'bah itu nanti akan kalau bahasa saya itu awas gitu loh, bahasanya gitu. Jadi jamaah itu nggak boleh deket-deket dengan Ka'bah. Jadi dikasih jarak antara Ka'bah dengan jamaah. Terus kemudian akan ada orang-orang berpakaian tentara dan ada juga yang pakai jubah-jubah. Yang biasanya ngasih minyak wangi itu yang pakai jubah-jubah ini. Dia nanti bawa botol minyak wangi itu, kemudian dituangkan di tangannya, kemudian digosok-gosokkan di Ka'bah. Maka jangan heran kalau Ka'bahnya wangi gitu. Karena memang digosok dengan minyak wangi. Jadi seperti itu. Makanya di dalam hadis ini ditunjukkan bahwa Hajar Aswad itu nggak ada khasiat sama sekali, nggak ada keberkahan sama sekali, nggak ada kemudian kita cari-cari apa di situ, nggak ada. Karena sahabat Umar sudah mengatakan, kamu hanya batu yang tidak mendatangkan manfaat dan juga tidak mendatangkan mudarat. Hanya batu aja. Dan kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW mencium kamu, aku juga nggak akan mencium kamu. Jadi seperti itu. Maka kita mencium Hajar Aswad karena apa? Nabi SAW melakukan hal tersebut. Itu aja. Nah, hanya saja, ikhwas sekalian, di zaman sekarang, jika kemudian saya membimbing jamaah umroh atau kemudian di dalam kajian ini saya sering menyampaikan, di zaman sekarang saya sangat tidak menyarankan kaum muslimin memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Ketika dalam keadaan yang ramai, bukan karena saya tidak suka terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan apa? Lebih kepada sikap kaum muslimin di sekitar Hajar Aswad yang sudah tidak mencerminkan pribadi yang baik. Ikhwas sekalian, kalau kemudian ingin lihat, silahkan buka di YouTube, silahkan. Saya masih ingat malah judulnya. Bisa dibuka, misalkan judulnya itu Perjuangan Seorang Ibu Mencium Hajar Aswad. Itu kita bisa melihat sendiri gimana ramainya kegiatan orang yang mencium Hajar Aswad. Dan kemudian bagaimana orang-orang itu saling dorong-dorongan, saling sikut-sikutan, saling tarik-tarikan. Dan di situ sudah nggak ada lagi kemudian sebentar ini batas perempuan, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang perempuan nanti kepegang oleh laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Maka kondisinya sudah tak bagus. Kondisinya sudah tidak bagus. Dan saya melihat sendiri ketika di sana. Ada orang yang saling dorong-dorongan, saling sikut-sikutan, saling berteriak, saling menjambak. Karena ketika menjelang Hajar Aswad itu ada sebuah lokasi namanya Multazam. Itu nanti kita bahas nanti. Saya kalau misalkan datang ke Ka'bah, saya selalu ngejar tempat itu. Tetapi apa?
Ketika datang ke tempat tersebut, saya bisa melihat kondisi orang-orang yang sedang mencium Hajar Aswad. Itu ada yang teriak-teriak, ada yang kerudung ibu-ibu tertarik, ada. Itu. Dan bahkan ada orang yang mau memasukkan kepalanya mau cium Hajar Aswad, baru masuk sedikit sudah ditarik lagi sama orang di belakang. Itu. Jadi seperti itu, Pak sekali. Nah, maka apa? Banyak orang-orang yang kemudian berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Itu. Ketika saya berbicara dengan sebagian kaum muslimin yang mencium Hajar Aswad dengan gaya seperti itu, memaksakan diri sekali lagi, kecuali kalau bapak-bapak sekalian adalah orang-orang yang diberikan undangan khusus, kemudian diberikan tempat khusus di sekitar Ka'bah, bisa tawaf dengan enaknya, nggak desa-desaan, silakan cium Hajar Aswad, nggak masalah. Yang saya bahas di sini adalah kita sebagai orang biasa datang ke sana kemudian harus desak-desaan, apalagi memaksakan diri untuk datang ke sana, itu luar biasa. Nah, maka ketika saya tanya sebagian kaum muslimin yang mencium Hajar Aswad dengan gaya seperti itu, maka saya mendapatkan jawaban yang mengejutkan. Hampir semua yang melakukan hal itu tidak paham kenapa kok kemudian dia mencium Hajar Aswad, nggak ngerti. Mayoritasnya hanya berusaha melakukan itu supaya bisa membawa pulang cerita. Itu aja, itu yang dikejar. Karena selalu saya perhatikan ada orang, terutama orang Indonesia ya, orang Indonesia seret masuk. Jadi mulai pertama kali masuk Masjidil Haram langsung masuk ke barisan atau kerumunan orang yang mencium Hajar Aswad. Masuk sudah cium pulang, gitu. Harusnya kan habis cium Hajar Aswad tawaf, ini enggak. Cium Hajar Aswad pulang, gitu. Pertama dia tidak mengerti untuk apa mencium Hajar Aswad itu. Kemudian yang kedua, orang yang mencium Hajar Aswad dengan cara seperti tadi bukan tujuannya untuk ibadah, yang dikejar biasanya ceritanya. Dan subhanallah, waktu saya SMA, saya masih ingat sekitar tahun 2009. Ya, sekitar tahun 2009. Dengan saya jumpa seseorang pada tahun sekitar 2016-an. Itu. Kawan saya pada saat SMA ada kawan saya umroh. Kemudian dia pulang, dia bawa cerita. Ceritanya gimana? Dia mengatakan, saya waktu itu berhasil cium Hajar Aswad. Wah, kita senang dengar ceritanya itu. Gimana? Gitu. Maka dia bilang ketika saya masukkan kepala saya, dunia seakan berhenti. Kemudian dan sebagainya cerita itu. Di tahun 2016, saya berjumpa dengan orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Ternyata dia menceritakan cerita yang sama. Kok bisa sama ini ceritanya? Ternyata saya ketemu orang lain lagi ceritanya sama. Maka saya menduga bahwasannya apa? Ini adalah sebuah cerita bohong yang sudah turun-temurun. Dari setiap orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Karena ikhlas kalian, bohong kalau kemudian dia mengatakan ketika saya mencium dunia seakan berhenti. Bohong gitu loh. Karena ketika dia masukkan kepalanya itu, orang di belakang tuh sudah narik gitu loh. Dan terkadang ketika dia masukkan kepalanya sudah ada tangan di sini gitu loh. Jadi sudah ada tangan yang akan ngambil jidatnya untuk ditarik ke belakang gitu. Jadi luar biasa ikhlas kalian. Maka kalau dikatakan bahwa ini dan seperti itu, maka jangan kemudian seseorang pulang ke tanah air lalu kemudian membawa cerita-cerita seperti itu, apalagi dibumbui dengan kedustaan-kedustaan. Rasulullah SAW sudah memberikan kepada kita solusi. Jika tidak sanggup untuk mencium Hajar Aswad, ada cara lain. Ini hanya salah satu cara di dalam memulai tawaf. Cara pertama adalah dengan mencium Hajar Aswad. Cara lain ada. Dan semua cara itu dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga nggak ada terus kemudian saya mau yang lebih afdol. Semuanya afdol. Karena semuanya Nabi SAW buat. Sehingga untuk zaman sekarang, maka apa? Saya sangat tidak menyarankan kaum muslimin untuk memaksakan diri cium Hajar Aswad. Silakan nanti dibuka di YouTube. Silakan pulang nanti lihat di YouTube. Desak-desaan dan sebagainya. Dan saya pernah lihat dengan mata saya sendiri. Lihat, bukan cerita orang. Orang yang sudah berdesak-desakan, dia sudah cium Hajar Aswad, sudah desak-desaan. Sulit sih saya mau menggambarkannya itu sulit, karena kita belum mendapati keadaan seperti itu. Misalkan gini deh, misalkan gimana ya?
Misalkan begini, pintu yang di Masjid Maulidiyah ini, saya buka jendela kecil misalkan. Saya buka jendela kecil. Oke. 20 cm kali 20 cm, kecil gitu. Kemudian saya umumkan, siapa saja yang sholat di Maulidiyah, sholat maghrib, ba'da maghrib akan ada pembagian uang 50.000 dari pintu ini. Itu. Nggak ada nomor antrian. Itu. Hah? Siapa yang kehabisan maka kehabisan. Itu. Apa jadinya itu? Pasti akan berkerumun kan seperti itu. Tempatnya kecil. Sekarang bayangannya, ketika antum sudah dapat uang itu, maka apa? Mau keluar kan dari kerumunan itu? Nggak bisa. Karena apa? Orang dari belakang maju terus. Ya kan? Lah terus gimana keluarnya? Kan sulit sekali. Sedangkan orang-orang dari belakang maju terus. Maka saya pernah melihat, tapi bukan orang Indonesia, mungkin orang Afrika. Dia itu dari kerumunan, kemudian melompat ke arah atas. Gitu. Sehingga apa? Dia itu seperti baring di atas kepala orang. Gitu. Setelah baring beberapa saat, kemudian dia baru jatuh ke bawah. Gitu. Jadi saking padatnya, karena sulit sekali. Gitu. Sulit sekali. Gitu. Maka jangan kemudian seseorang memaksakan diri untuk mencium hajar aswad. Gitu. Nah, kemudian ya kawan sekalian, adzan kita jam berapa? Adzan Isya? Berapa? 43 ya. Sekarang kalau misalkan cara mencium tidak bisa, apa cara yang lain? Bersumber dari Nafi' bahwasanya dia mengatakan ra'aitu ibn Umar radhiyallahu an yastalimul hajar biyadihi thumma qabbala yadahu wa qala ma taraktuhu mundu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Jadi Nafi' itu melihat sahabat Ibnu Umar. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar? Sahabat Ibnu Umar memasukkan tangannya ke hajar aswad, mengusapnya, kemudian mencium tangan. Kemudian sahabat Ibnu Umar mengatakan apa? Aku tidak pernah meninggalkan ini semenjak aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Sehingga solusi yang kedua, kawan sekalian, apa? Yakni dengan mengusap hajar aswad, kemudian mencium. Tapi ini juga sulit, karena untuk mendekati area hajar aswad itu sudah sulit sekali. Terus cara yang lain bagaimana? Bersumber dari Abu Tufail radhiyallahu an bahwasanya dia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait wa yastalimur rukna bimihjanin ma'ahu, bahwa aku melihat Rasulullah SAW tawaf dan beliau apa? Menyentuhkan hajar aswad dengan tongkatnya. Wa yuqabbilul mihjan, kemudian tongkatnya dicium. Jadi yang Nabi SAW lakukan, beliau masukkan tongkatnya ke hajar aswad, kemudian ujung tongkatnya dicium. Ini juga hampir mustahil dilakukan zaman sekarang. Ya, karena kalau kita sampai bawa tongkat masuk Masjidil Haram, ini bahaya, ya bahaya. Terlebih di dekat hajar aswad itu ada polisi, 24 jam ada polisi. Polisi ini bertugas melihat keadaan orang yang cium hajar aswad. Kalau sudah tidak kondusif, maka biasanya apa? Biasanya kepala kita itu dikeplak-keplakin gitu sama dia. Ya, jadi seperti itu. Nah, terus cara apa lagi yang bisa dilakukan? Cara yang ketiga juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Tafan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil baiti ala ba'ir, kullama atar rukna asyara ilaihi bi syai'in kana indahu wa kabbah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah tawaf di atas tunggangannya, di atas kendaraannya. Ini menunjukkan bahwasannya apa? Pelaksanaan tawaf boleh dilakukan menggunakan kendaraan. Ya, dan di Masjidil Haram saat ini ada disediakan kendaraan seperti apa bahasanya? Bukan motor tapi rodanya 4, cuma bukan mobil juga gitu loh. Apa ya namanya?
Pokoknya gitulah, dia stangnya seperti motor tapi rodanya 4 gitu aja gitu loh. Nah, menggunakan listrik. Jadi itu disediakan di Masjidil Haram itu. Nabi SAW tawaf di atas kendaraannya. Ketika sampai di rukun atau di sudut Hajar Aswad, maka apa? Beliau berisyarat dengan tangannya. Setelah itu apa? Beliau bertakbir dan tidak ada cium tangan di situ. Inilah ikhwan sekalian, cara yang paling bisa dilakukan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Dan cara ini lebih mudah dan cara ini lebih selamat dari menyakiti kaum muslimin yang lain. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Saya ingat bapak saya bercerita pada saat pelaksanaan ibadah haji, beliau mengatakan ada salah satu jamaah datang, Ustaz, alhamdulillah tadi saya mencium Hajar Aswad. Oh, alhamdulillah, gimana itu? Gitu. Saya ajarkan Ustaz caranya. Gitu. Saya ajarkan caranya. Gimana? Kita orang Indonesia, memang badan kita kecil Ustaz. Gitu. Tapi ada cara ampuh. Gimana itu? Kalau kita sudah sampai di kerumunan, kalau orang di depan kita ini lebih tinggi dari kita, maka apa? Jangan maju dulu badannya. Tapi yang maju dulu apa? Sikutnya. Jadi sikut kita ini masukkan di bagian pinggir badan orang. Paham nggak? Kebayang nggak itu? Masukkan begini kemudian tarik ke belakang. Kebayang nggak itu? Hah? Kebayang nggak? Kebayang nggak kira-kira? Misalkan pas ini, coba sini berdiri. Coba sini berdiri. Berdiri. Nah, coba berdiri. Itu. Nah, maksudnya apa? Saya dari belakang, karena saya lebih rendah, maka saya ngadep sana. Nah, misalkan gimana? Masukkan begini, kemudian saya tekan ke belakang. Otomatis dia akan ke belakang. Karena sakit kan? Kena siku ini sakit gitu loh. Tapi kalau misalkan kalau kita lebih tinggi, maka gimana Ustaz caranya? Hah? Lihat kan bagaimana menyakiti saudara kita sesama muslim? Iya, itulah. Cari caranya gimana? Caranya begitu, pakai sikut gitu loh. Tentu ini apa? Menyakiti kaum muslimin gitu. Maka bagaimana kemudian kita ingin mengejar kebaikan, ingin mengejar sunnah Nabi, tapi dengan cara menyakiti kaum muslimin? Gimana itu? Dan saya belum mendapati ada cara yang paling bagus untuk kemudian mencium Hajar Aswad tanpa harus menyakiti kaum muslimin. Saya belum dapat. Kemudian peringatan juga di Masjidil Haram biasanya akan ada calo Hajar Aswad. Ini saya bukan bohong, ini betulan ada, betulan ada. Biasanya kan ada tuh orang-orang yang kepingin cium Hajar Aswad, maka didatangi orang sama orang Indonesia, bukan orang apa, orang Indonesia. Datang, kemudian ditanya, Pak mau cium Hajar Aswad? Ya mau, siapa tidak mau? Maka apa? Dia ini timnya berempat, Kita diletakkan di tengah, kemudian mereka itu gandengan tangan, gitu. Pokoknya setiap ada orang di ini, pokoknya disikut di inilah, dibukakan jalan buat kita. Gitu. Kemudian cium Hajar Aswad. Setelah itu keluar, itu nanti kita akan diperas. Gitu. Setelah itu dia akan minta bayaran, dan minta bayarannya biasanya pakai dolar. Gitu. Nggak mau pakai rupiah, nggak mau pakai rial. Gitu. Makanya hati-hati dengan hal seperti itu. Gitu. Nah, kemudian seseorang ketika sudah memilih cara untuk berisyarat, apa yang harus diucapkan? Apakah ada ucapan tertentu ketika pelaksanaan? Apakah ada pelaksanaan tertentu ketika melaksanakan tawaf atau ada bacaan tertentu? Maka apa? Ketika seseorang mau memulai tawafnya dengan cara berisyarat, maka hendaknya dia mengatakan Bismillah wallahu akbar. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar, bahwasannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu Makkah duha fayatil bait wa yastalimal hajar wa yaqul Bismillah wallahu akbar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian sampai di Hajar Aswad, beliau mengusap Hajar Aswad, kemudian apa? Beliau mengatakan Bismillah wallahu akbar. Jika kemudian kita menggunakan model isyarat, maka apa?
kita mengatakan Bismillah wallahu akbar tanpa ada mencium tangan, tidak ada. Dan sekali lagi saya sampaikan, orang Indonesia jangan latah. Karena apa? Ketika pelaksanaan itu nanti akan banyak cara yang dilakukan. Ada yang berkali-kali Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar, ada yang kayak gitu. Ada yang kemudian Bismillah Allahu akbar, Bismillah Allahu akbar, ada yang kayak gitu. Maka orang Indonesia tidak usah tiru-tiru, tidak usah seperti itu. Ya. Cukup dia itu berisyarat Bismillah wallahu akbar, kemudian tanpa harus mencium tangannya. Setelah itu apa ikhwan sekalian? Orang yang melaksanakan tawaf disunnahkan, dan ini hanya khusus untuk laki-laki. Orang yang melaksanakan tawaf disunnahkan untuk melakukan ramal. Ramal itu apa? Lari-lari kecil di 3 putaran yang pertama. Ini juga jika memungkinkan. Tapi jika tidak memungkinkan karena keadaan ramai, karena kesehatan yang tidak memungkinkan, atau karena khawatir terpisah dengan rombongan, maka apa? Seseorang tidak perlu melaksanakan ramal. Karena biasanya kalau kemudian umrohnya ini dengan rombongan, jamaah Indonesia ini punya kekhawatiran yang sangat besar terpisah dari rombongannya. Pengalaman yang sudah-sudah, banyak jamaah umroh itu yang ditinggal oleh rombongannya. Karena ikhwan sekalian, kita belum pernah bisa menyaksikan sebuah masjid yang sangat besar dengan jamaah yang sangat besar, pakaiannya sama semua. Walaupun kita mau cari mana orang Indonesia, kita ketemu orang Indonesia bukan jamaah kita. Ketemu orang Indonesia bukan jamaah kita. Jadi seperti itu. Maka disunnahkan yang pertama adalah apa? Romal, atau melakukan lari-lari kecil. Ya. Kemudian para ulama mengatakan, kenapa kok Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu? Sebagian ulama berspekulasi. Ada spekulasi bahwasannya apa? Nabi SAW melakukan romal, lari-lari kecil itu adalah untuk menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy pada saat itu bahwasannya apa? Orang-orang Islam ini orang-orang yang kuat. Karena kalau saya mau jelaskan, cuma nggak kebayang ya, tapi nggak apa-apa. Nabi SAW kan pada saat ingin melaksanakan umroh, pada saat tahun Hudaybiyah itu, beliau kan ditolak, nggak boleh masuk. Jadi sudah berangkat dari kota Madinah sampai di sebuah kota namanya Hudaybiyah menjelang kota Mekah, sekitar 20 atau 25 kilo dari kota Mekah, ditolak masuk, tidak boleh masuk oleh kafir Quraisy. Tidak boleh masuk, disuruh balik. Perjalanan 8 hari, bayangkan, perjalanan 8 hari. Sudah sampai di situ disuruh pulang. Maka apa? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan silahkan datang tapi tahun depan. Sampai kayak gitu. Maka ketika datang tahun depan, Nabi SAW datang, kemudian Nabi SAW masuk ke Masjidil Haram, lalu kemudian apa? Banyak orang kafir Quraisy yang duduk-duduk memperhatikan orang Islam. Maka Nabi SAW berlari-lari kecil untuk menunjukkan walaupun kami perjalanan jauh, tetapi orang-orang Islam tetap dalam keadaan yang kuat. Ya. Akan tetapi terlepas dari itu semua, ini merupakan sunnah Nabi SAW yang hendaknya dilaksanakan. Tapi sekali lagi, jika tidak bisa, maka tidak perlu untuk memaksakan diri. Nggak perlu terus kemudian harus memaksakan diri sehingga menabrak jamaah yang lain misalkan, nggak perlu. Nggak perlu juga kalau tempatnya kecil atau tempatnya sempit, lalu kemudian sebagian saya lihat kayak gitu. Jamaah umrah itu ada yang kemudian di tempatnya dalam keadaan jalan tapi badannya begini-begini. Jadi tidak perlu juga seperti itu, karena itu bukan romal. Nah, baik. Kemudian setelah itu baru pelaksanaan tawaf dilaksanakan. Nah, apakah ada bacaan khusus ketika pelaksanaan tawaf? Kemudian tempat-tempat apa yang mesti diusap kalau memang perlu diusap? Atau apakah ada doa-doa khusus, ada bacaan-bacaan khusus? Itu insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insya Allah. Sampai di sini Pak sekalian, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan terkait dengan pembahasan tadi atau di luar dari pembahasan tadi, dipersilakan. Silakan kalau ada. Ada sebuah pertanyaan,
Bagaimana kalau seseorang ketika mau melaksanakan tawaf, tadi kan dikatakan harus membuka bahu sebelah kanan. Kalau di bahu sebelah kanannya ada tatonya gimana? Ada tatonya. Maka ikhwan sekalian, seseorang yang sudah bertobat ya dari yang namanya tato ini, kalau kemudian dia belum sempat untuk mencari teknologi yang terbaik untuk menghapusnya, maka apa? Dia melaksanakan ibadah dengan hal seperti itu. Dan ini bukan bagian dari bangga terhadap tato, bukan. Karena agama nyuruhnya begitu. Agama nyuruhnya begitu. Seandainya agama menyuruh pundak yang sebelah kiri yang dibuka, pundak sebelah kiri yang dibuka. Tapi kenyataannya tidak, pundak sebelah kanan. Maka apa? Dalam hal ini tidak masalah kalau kemudian seseorang ada tatonya, lalu kemudian dia membuka bahunya sebelah kanan, itu nggak masalah. Yang tercela adalah apa ya sekalian? Seseorang yang dulunya tak baik, kemudian melaksanakan tato, lalu kemudian dia bertobat, tetapi apa? Setelah itu tatonya ditunjuk-tunjukkan. Ini tidak bagus, tidak boleh. Misal seseorang punya tato di tangannya ini sampai sini, sampai pergelangan tangannya. Maka seseorang yang sadar bahwasannya ini adalah perbuatan tak benar, saya sudah bertobat dengan perbuatan ini, maka dalam keseharian mestinya ditutup ini. Tutup. Jangan kemudian kemana-mana pakai kaos kutang, gitu loh. Jangan, gitu loh. Seakan-akan kita nunjukkan, saya punya tato, mau apa? Jangan kayak gitu. Apalagi kalau kemudian ketika pelaksanaan sholat sengaja dia pakai baju-baju yang pendek, ini tidak boleh mas sekali. Karena apa? Itu bukan dianggap seseorang itu tidak suka dengan perbuatan ini. Tidak. Dia dianggap seakan-akan dia bangga dengan perbuatan itu, dia tunjukkan. Tidak bagus, tidak boleh. Gitu. Maka kalau kemudian seseorang punya masa lalu, ya itu masa lalu sudah. Kita sekarang sudah bertobat. Tapi Ustaz belum dihapus, tutup. Entah pakai kain, entah pakai pelindung tangan, entah pakai apa, pakai. Pokoknya kita tutupi. Sehingga apa? Kita tunjukkan, saya malu dengan tato yang saya punya ini. Gitu. Saya nggak mau nunjukkan kepada kaum muslimin. Gitu. Dan nggak perlu untuk cerita-cerita. Gitu. Tahu nggak dulu? Ini itu. Nggak perlu gitu loh. Itu sama saja kita bangga dengan tato tersebut. Tapi kalau dengan pertanyaan tadi tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan saya sering melihat orang-orang, terutama yang wajahnya itu mukanya barat-barat. Saya sering biasanya lihat di Masjidil Haram itu ada tato-tatonya, gitu. Jadi seperti itu. Dan dia buka bukan tujuannya untuk pamer, tetapi karena ingin menjalankan perintah agama. Sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.